setelah perang ini ya, berlanjut tentang bagaimana karir Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi pasukan muslimin. Pada saat perang berlangsung, Abu Bakar bin Siddiq itu meninggal, wafat gitu ya. Ditunjuklah Umar bin Khattab sebagai pengganti. Nah, pada saat Umar bin Khattab menjabat sebagai Amirul Mukminin, berkirimlah surat dia, kirim surat utusan untuk mengirim pesan ke Khalid pada waktu itu. Isinya adalah ucapan selamat sama pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi. Surat itu dikasih ke Khalid ya. Tapi ada kisah lain yang menyebutkan surat itu diberikan ke Abu Ubaidah. Tapi intinya sama, pencopotan Khalid. Tapi pada saat menerima surat itu, Khalid ataupun Abu Ubaidah itu berpesan jangan dikasih tahu dulu ke pasukan karena lagi perang ini. Kalau tiba-tiba ada begini nih bisa kacau kan. Apalagi pada waktu itu Khalid memang udah punya luar biasa, percaya gitu pada kemampuannya. Akhirnya hal itu diumumkan ke pasukan itu setelah perang itu selesai dan mendapat kemenangan pada waktu itu. Dan sudah bisa ditebak kan, heboh kan, tiba-tiba kok diganti segala macam. Padahal di kalangan kaum muslimin sendiri track record Khalid tuh nggak main-main kan, nggak pernah ada mengecewakan lah, perang tuh sukses semua. Namun Umar punya pertimbangan sendiri dan Khalid waktu itu setelah dapat surat itu ya samina wa ta'na tuh, jadi nurut. Salah satu adab sahabat selalu nurut apa kata pemimpinnya, entah itu mau Abu Bakar, entah Umar, entah itu Utsman, entah itu Ali. Walaupun beda pendapat mereka nurut. Heboh tadi kan, heboh kok gitu. Bahkan Khalid pun akhirnya bertemu Umar pada waktu itu, nanya bukan protes, tapi sebenarnya saya salah apa gitu. Ternyata masalahnya adalah Umar itu melihat ada bibit-bibit musyrik dalam kaum muslimin. Jadi kan Khalid itu selalu menang ya. Jadi muncullah kepercayaan, wah ini kalau sama Khalid pasti menang nih. Jadi bukan karena Allah Ta'ala lagi. Belum lagi nanti ada yang mengutuskan Khalid kalau sama dia pasti menang nih, kayak manusia dewa atau apalah bahasanya sekarang ini. Kayak Umar tuh melihat itu dan akhirnya memutuskan mencopot Khalid diganti ke yang lain. Jadi Umar ingin ngajarin ini kemenangan ini karena Allah, bukan karena Khalid. Jadi siapapun pemimpinnya, siapapun komandannya itu bisa menang gitu kan. Nggak mau bergantung pada Khalid. Khalid pun menerima pemecatan itu ya, jadi nggak baper ya, ingat ini. Orang kalau punya iman beda deh. Menerima alasan pemecatannya dan akhirnya tetap balik lagi ke pasukan itu, ya ikut perang selanjutnya, tapi sebagai prajurit biasa. Jadi bukan kayak pemimpin tertinggi dan segala macam. Dan orang-orang pun heran terhadap sifat Khalid ini. Kok udah dicopot tapi masih masuk, nggak baper, nurut lagi sama komandan yang baru. Tapi ini Khalid ya, bukan kita gitu. Kalau kita mungkin udah wow. Dia dengan tegas menyatakan kalau dia berperang itu demi Allah, bukan karena Khalifah Umar, bukan karena apa kejayaan dan segala macam. Itulah bedanya Khalid. Itu cerita tentang Khalid akhirnya, dan Khalid tutup usia di Homs. Ada juga yang mengatakan di Madinah karena sakit, dan Khalid pun menyesal sekali, sedih banget kenapa nggak mati di medan perang, DSS Syuhada. Itu nggak terwujud gitu. Ini perkataan Khalid ketika dirinya sakit dan nanti akhirnya meninggal dunia. Aku telah terlibat dalam sekian banyak peperangan hingga di seluruh tubuhku tidak ada sedikit pun bagian yang tidak mengalami tebasan pedang, tusukan tombak ataupun lemparan anak panah. Namun kini aku akan mati di atas ranjang, mati alami layaknya unta, hingga mata para penakut pun tidak bisa tidur. Jadi pengen banget sebenarnya, cuma nggak mati-mati ya, namanya takdir ya. Mau gimana pun kalau nggak mati ya nggak mati gitu. Saat Khalid meninggal, Umar pun begitu menangisinya. Jadi Umar tuh sedih luar biasa. Jadi akhirnya kaum muslimin tahu Umar tuh tidak menangis karena semata-mata kehilangan Khalid, tapi dia menangis karena kehilangan kesempatan. Kesempatan apa? Nah, jadi rupanya Umar sudah berniat mengembalikan kepemimpinan pasukan kepada Khalid. Jadi sudah ada rencana gitu, balikin lagi begitu badai-badai fitnah itu ya, yang kemarin disangkakan begitu-begitu sudah selesai. Cuma akhirnya nggak keburu Khalid bin Walid berhijrah. Dan itu membuat Umar sedih karena beliau juga tahu nggak akan ada orang lagi sehebat Khalid bin Walid. Jadi itulah kisah tentang Khalid bin Walid yang berjuluk pedang Allah, Saifullah, terkatuk-katuk sahur-sahur.